Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kuasa hukum Barada Eliezer merasa ada yang tidak pas atas beberapa pasal yang disangkakan kepada Barada Eliezer. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, ada 3 pasal yang disangkakan terhadap tersangka Barada Eliezer. Ada pasal 338, 55, dan 56 KUHP. Anda melihatnya seperti apa sejauh ini? Apakah sudah cukup mumpuni pasal-pasal yang disangkakan? Ya, jadi kalau dilihat dari pasalnya, perbuatan pidananya itu hanya pasal 338. Sementara pasal 55 dan pasal 56 itu adalah untuk mengambil atau untuk mengikutsertakan orang lain dalam perbuatan pidana yang dilakukan yang pertama tadi. Jadi pasal 55 itu terkait dengan ada orang yang bersama-sama dengan dia melakukan pembunuhan, atau ada orang yang menyuruh dia untuk melakukan pembunuhan, atau ada orang yang memberikan fasilitas, kesempatan, sarana dan prasarana untuknya untuk melakukan pembunuhan. Jadi pasalnya ada pasal pembunuhan, tetapi ada orang lain yang akan dilibatkan, akan dijadikan tersangka juga karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 tersebut. Nah, ini nanti orang ini akan dilihat apakah dia pada saat melakukan penembakan, kalau kalimatnya penembakan, bersama-sama dengan dia, atau dia tidak melakukan pada tempat yang sama, lokasi berbeda, atau pada hari yang berbeda, tapi sudah direncanakan. Contohnya, mereka membuat planning, mengadakan meeting, dan mempersiapkan alat untuk melakukan suatu kejahatan, dan eksekutornya adalah contohnya ya, dikenakan pasal 338 tadi. Maka dengan demikian, maka ini bukan lagi pasal 338, sudah lari ke pasal 340, pembunuhan berencana. Karena apa? Karena sudah dipersiapkan, ada rencana sebelumnya. Nah, pasal 5556 inilah nanti yang mengarah ke sana. Apakah kemungkinan hanya pasal 338 atau akan menambah ke pasal 340 karena ada orang lain, aktor intelektual melakukan perencanaan terhadap pembunuhan ini. Jadi bisa ditambah lagi pasal pidananya terkait dengan pasal 340. Begitu, Mbak Naila. Baik, jadi pasal 338 tentang pembunuhan dengan sengaja dan bisa saja nantinya ditambahkan ke pasal 340 yang mencakup pembunuhan berencana. Nah, Bang Jamin, ini ada yang menarik pasal 55 dan 56. Ini dalam teori hukum ada penyertaan begitu ya. Artinya bukan lagi hanya satu yang tersangkanya, ada yang menyuruh di sini, ada yang memberikan fasilitas dan lainnya. Anda melihatnya seperti apa terkait fokus ke pasal 55 dan 56 KUHP ini, Bang Jamin? Ya, ini kan ada dalneming namanya, pasal penyertaan. Nah, kalau kita lihat Pak Kapolri mengatakan ada 25 orang yang kemungkinan secara jabatannya memiliki pelanggaran kode etik, tetapi tidak kemungkinan pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran pidana apa itu yang disebutkan? Bisa saja pelanggaran pidana itu contohnya menghalang-halangi penyidikan atau menghilangkan barang bukti. Nah, nanti tujuannya apa? Waktu dia ingin menghilangkan barang bukti, pasti ada motifnya. Contohnya, motifnya supaya rencana pembunuhan itu tidak ketahuan. Ya, jadi bisa sebelum melakukan perbuatan, bisa setelah. Kalau dia sebelum melakukan perbuatan, niatnya sama dengan pembunuhnya, maka itu masuk perencanaan atau pasal 30. Tetapi kalau orang yang membantu tadi, setelah tindak pidana terjadi, dia ingin menghilangkan bukti-bukti semua, itu masuknya pasal 221 dan 221 ya, terkait dengan menghalang-halangi atau untuk menghilangkan bukti. Jadi itu pasal yang berbeda. Jadi sekali lagi, kalau sebelum perbuatan pidana dilakukan, dia berusaha, sudah mengetahui adanya suatu perbuatan pidana dan sudah merencanakan akan menghilangkan bukti-bukti terkait setelah terjadinya pidana nanti, maka dia itulah yang dikatakan tadi terkena pasal perencanaan turut serta melakukan tindak pidana. Jadi turut serta itu tidak selalu ada dalam lokasi perbuatan tindak pidana, di tempat lain juga bisa, tapi dia yang
rekayasa, dia yang memerintahkan dari tempat lain, atau dia juga yang mendesain tindak pidana itu terjadi, begitu. Baik, jadi ini semakin membuktikan bahwa penyidik punya analisa sendiri bahwa Barada Eliezer melakukan tindakannya bukan hanya sendiri. Bang Jamin, jika Eliezer bersedia jadi saksi pelaku atau justice kolaborator begitu, apakah ini bisa menjadi hal yang meringankan hukuman dari Barada Eliezer? Dan apakah sidang etik dan pidana bisa berjalan berseiring? Jadi begini, kalau dia mau jadi CJ, justice kolaborator, LPSK kan sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk melindungi dia. Nanti dalam pemeriksaan di persidangan, ini adalah salah satu alasan peringan hukuman. Ya, selain dia pertama sekali melakukan tindak pidana, lalu dia menjadi justice kolaborator, ini merupakan salah satu dasar untuk meringankan hukumannya, hukumannya. Nah, lalu tadi yang terkait dengan kedua, ya tentu kalau kita lihat orang yang kena ini ya pasti ketakutan ya kalau sampai dia menjadi justice kolaborator. Nah, pasti akan supayanya menghindar ya apa yang harus dilakukan, bisa saja macam-macam lah itu tindakannya, begitu. Baik, pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting, terima kasih atas interpretasinya pada kesempatan kali ini sudah memberikan keterangan di kesempatan Newsline.